Apa ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk. Alhamdulillah. Kita harus mempertahankan kehadiran ya, jangan pernah menjadi orang yang malas untuk menuntut ilmu. Anak-anak, ada yang masih ingat tentang minggu lalu dan tentang apa? Teks berita. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud teks berita? Saya. Ya, silakan. Jadi teks berita adalah rangkuman sekumpulan informasi yang dikemas menjadi satu. Ya, betul sekali. Sering ditemui di media-media online, surat kabar hingga majalah. Jadi perkembangan teknologi informasi, teks berita makin mudah ditemui di mana-mana. Sampai di sini ada yang ditanyakan pada minggu lalu. Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, lanjutkan materi yang sekarang yaitu tes ulasan. Apa ada yang tahu struktur tes ulasan? Saya, Bu. Ya, silakan Bapak. Struktur teks ulasan terdiri dari identitas karya, orientasi, sinopsis, dan penilaian karya. Jadi urutan struktur teks ulasan yang benar adalah identitas karya, orientasi, sinopsis, tafsiran, evaluasi, dan yang terakhir adalah rangkuman buku. Ya, benar. Mungkin ada yang lain dengan jawaban yang berbeda. Saya, Bu. Tes Teks ulasan digunakan untuk mengetahui struktur, kaidah, serta perbedaan kualitas dari sebuah karya seperti film, novel, drama, dan puisi. Ya, baru jawaban kedua temanmu tadi dengan semua. Adapun manfaat dari kita membaca tes ulasan yaitu sebagai bahan pertimbangan, memberi informasi, kelayakan sebuah karya kepada pembaca, membantu pembaca mengetahui isi karya, bahan evaluasi, dan untuk menyempurnakan karya yang akan datang. Sekarang Ibu akan mengamalkan materi hari ini tentang tes ulasan, yaitu terdiri dari pengertian tes ulasan, tujuan tes ulasan, ciri-ciri tes ulasan, struktur tes ulasan, dan jenis tes ulasan. Pengertian tes ulasan yaitu tes yang berisi ulasan atau penilaian terhadap satu karya seperti film, buku, hingga karya sastra dan seni lainnya. Tes ulasan disebut juga dengan resensi. Tujuan tes ulasan yaitu yang pertama memberitahu serta mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan, serta mendiskusikan masalah yang terdapat di dalam suatu karya. Yang kedua, memberikan pertimbangan untuk membaca sebelum memutuskan untuk membeli, memilih, serta menikmati sebuah karya. Yang ketiga, memberikan informasi terhadap para pembaca terkait kelebihan dan kekurangan karya yang diresensi atau diulas. Keempat, memberikan pertimbangan terhadap pembaca apakah sebuah karya pantas untuk dinikmati atau tidak. Yang kelima, memudahkan pembaca untuk memahami kaitan dari suatu karya terhadap karya lain yang sejenis. Keenam, memberikan informasi terhadap hal layak umum terkait kelayakan yang ada pada suatu karya. Yang ketujuh, menunjukkan penulisan atau pandangan si penulis resensi kepada sebuah karya. 8, mengetahui perbandingan karya satu dengan karya yang lain. Yang ke-9, memberikan informasi yang komprehensif terkait sebuah karya. Dan yang terakhir, membantu isi pembaca untuk mengetahui isi dari sebuah karya. Selanjutnya ada ciri-ciri tes ulasan. Tes ulasan memiliki ciri-ciri yaitu strukturnya terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Ketiga, opininya berdasarkan fakta yang
diinterpretasikan. Yang terakhir memiliki nama lain yaitu ekspresi. Ada struktur tes ulasan. Tes ulasan merupakan susunan yang membangun sebuah tes ulasan sehingga menjadi satu tes yang utuh. Struktur tes ulasan terdiri dari beberapa hal, yaitu ada orientasi, yaitu bagian pertama atau utama yang menerangkan terkait gambaran umum pada suatu karya film, buku, lagu hingga karya sastra dan seni lainnya yang nantinya akan dibahas. Pada bagian orientasi ini akan memberikan penjelasan terhadap pembaca terkait apa yang nantinya akan dibahas dalam tes ulasan. Yang kedua ada tafsiran, bagian yang berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas, misalnya berisi tentang bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada evaluasi. Isinya berupa pandangan dari penulis terkait hasil karya yang akan diulas. Evaluasi dikerjakan selepas pengulas mengerjakan tafsiran dengan cukup pada hasil karya itu sendiri. Di bagian evaluasi disebutkan bagian yang bernilai atau kelebihan dari karya itu maupun bagian yang kekurangan dari karya tersebut. Dan keempat, rangkuman, yaitu bagian yang isinya berupa kesimpulan dari ulasan pada sebuah karya. Bagian rangkuman ini juga turut memuat komentar si penulis apakah hasil karya itu memiliki kualitas bagus atau tidak untuk ditonton atau dibaca. Dari sini ada yang tanyakan? Saya ingin bertanya Bu, mengenai dari tadi menjelaskan tentang unsur-unsur dari teks ulasan. Nah, yang termasuk dalam unsur-unsur teks ulasan itu gimana? Jadi unsur-unsur yang berada pada sebuah teks ulasan yaitu judul ulasan, informasi atau data, pendahuluan yang berisi dengan topik atau latar belakang, isi yang berisi dengan ringkasan atau evaluasi, dan juga simpulan yang berisi dengan penilaian dari buku tersebut. Apakah sudah paham? Sudah. Yang lain ada yang ditanyakan kira-kira dari belakang? Saya Bu. Jadi saya ingin bertanya mengenai tentang syarat-syarat dalam pembentuk tes ulasan itu seperti apa ya Bu? Terima kasih. Jadi syarat-syarat pembentuk tes ulasan yaitu memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya produk. Gimana? Alhamdulillah sudah paham. Terima kasih. Sama-sama. Kalau tidak ada yang bertanya, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan masing-masing kelompok mencari contoh tes ulasan dan kalian tulis untuk tes ulasan tersebut apakah masih belum paham. Jika tidak paham, silakan untuk berdiskusi di kelompok masing-masing. Untuk ketua kelompok silakan catat ketua kelompok. Yang tidak mau bekerja alias di nama saja. Baik Bu.
mempresentasikan contoh teks ulasan dari buku. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari isi resensi tentang cinta Brontosaurus. Jadi penilaiannya itu tampilan buku ini sangat menarik dengan cover yang terlihat ceria. Isi bukunya cukup mengadu emosi pembaca dengan gabungan kisah komedi, cinta hingga kehidupan sehari-hari. Bahasa dalam buku ini sangat menggambarkan kehidupan anak muda zaman sekarang yang terbiasa dengan bahasa gaul. Sementara kekurangannya pada akhir cerita masih mengambang dan banyak kata vulgar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan kesimpulan dari judul buku yang berjudul Cinta Brontosaurus, penulis Nadia Dika, penerbit Gagas Media, dan pada tahun 2006. Jadi kesimpulannya, di balik segala kelebihan dan kekurangannya, buku ini mengundang minat banyak orang karena nama besar penulisnya. Sedangkan sisi humor Nadia Dika dituangkan dalam buku ini dan mampu menghibur setiap pembacanya. Mungkin itu jawaban dari kelompok hasil diskusi dari kelompok 2. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan materi pembelajaran ini terkait pembelajaran struktur dan ulasan, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sampai di sini ada yang bertanya, Mas? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu anggap semua sudah paham ya dengan materi ulasan. Kalau sudah paham, mari kita simpulkan pembelajaran ini. Atau yang mau mencoba mengulang? Saya. Ya, silakan. Jadi kesimpulan atas pembelajaran hari ini menurut saya adalah dari sebuah teks ulasan dapat ditemukan pada bagian akhir teks ulasan tersebut, yakni berisi pendapat perihal karya yang diulas memiliki nilai untuk dinikmati atau tidak. Penjelasan kesimpulan dilakukan sebagai hasil penelaran terhadap isi buku itu. Baik, Ega, terima kasih. Ibu akan menambahkan hasil yang harus diperhatikan dalam membuat tes ulasan, yaitu bacalah dengan teliti, baca dulu sampai 3 kali agar benar-benar memahami. Ceritakan identitas bacaan secara lengkap, berikan penilaian secara objektif dan kritis. Tidak boleh hanya membuat saja. Selanjutnya silakan untuk mengerjakan latihan soal halaman 30 dari nomor 1 hingga nomor 10 dikumpulkan minggu depan. Baik, Ibu. Kita akan membahas sama-sama tentang tes ulasan. Baiklah, sebelum akhir pelajaran hari ini kita berdoa lebih dahulu. Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.